Sahabat, kembali di Wawa Papua Channel masih membahas mengenai tema ada apa di balik daerah otonom baru Papua Barat Daya. Kita kembali ke Prof. Jo. Prof, sebenarnya program prioritas yang harus segera dilaksanakan oleh persiapan dari Papua Barat Daya apa, Prof? Yang paling penting adalah segera setelah diketok palu, maka segera dibentuk tahan di sana. Siapa itu harus diangkat caretaker atau penjabat gubernurnya, dan dengan demikian dia bisa jalankan roda pemerintahan secara bertahap. Nah, yang kedua nanti PJ Gubernur menyiapkan berbagai macam SDM, kelembagaan untuk bisa memutar roda pemerintahan di provinsi. Satu lagi yang juga tidak kalah pentingnya adalah segera lakukan persiapan-persiapan untuk menyongsong Pilkada serentak nasional 27 November 2024 di sana. Jadi di situ harus ada yang gubernur. Itu harus dari sekarang, waktunya sudah pendek nih. Jadi kalau bisa memang PJ-nya jangan pakai lama, PJ gubernur itu. Kalau memang nanti ketok palu ya bulan depan, ya katakanlah Oktober gitu, sudah ada pengangkatan PJ. Jangan pula menunggu sampai Desember, kan batas waktunya mungkin sampai Desember, tidak usah. Karena fasilitasnya, perkantoran, sudah ada. Nah, tinggal ngisi personil. Nah juga sudah ada komitmen kesepakatan dengan kawan-kawan di kabupaten kota, plus dari provinsi, juga rekrutmen yang dijanjikan dari pusat sendiri lewat Menpan RB. Itu yang saya kira penting. Nah satu lagi yang terakhir adalah soal program prioritas nih. Setelah Provinsi Papua Barat Daya terbentuk, harus jadikan provinsi itu untuk mensejahterakan rakyat Papua. Khususnya adalah orang asli Papua. Apa caranya? Usahakan dulu menambah guru-guru yang kurang. Usahakan lebih dulu membangun sekolah-sekolah yang kurang. Usahakan lebih dulu membangun fasilitas kesehatan yang sangat terbatas. Nah, dengan demikian maka kita akan bisa lihat pada waktunya Papua Barat Daya itu akan menjadi provinsi Papua, provinsi yang juga tidak kalah dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Ya, artinya dua sektor kesehatan dan pendidikan itu harus menjadi program prioritas. Bagaimana Pak LG? Kalau di Kota Sorong sangat siap. Semua fasilitas kesehatan, semua fasilitas pendidikan, plus personilnya sudah siap. Kota itu kecil. Saya angkat dokter itu ada sekitar 64 dokter. Punya rumah sakit. Rumah sakit di Kota Sorong itu ada sekitar 7. 2 rumah sakit pemerintah, 7 ini rumah sakit swasta. Ya. Saya punya dokter spesialis itu ada sekitar 24. Luar biasa. Di Kota Sorong, jangan di Kota Sorong. Ya. Kami punya fasilitas semua sudah siap. Sedangkan kabupaten-kabupaten tetangga juga mereka sudah siap. Infrastruktur jalan sampai di setiap kabupaten yang ada di calon Provinsi Barat Daya itu semua sudah siap. Jaringan listrik, jaringan jalan, hanya Raja Ampat saja yang melalui laut. Tapi dia sudah mulai bertumbuh dan berkembang terus sebagai wisata yang kita banggakan di tanah air ini. Jangan ragu-ragu untuk mekarkan Papua Barat Daya. Kami siap untuk membuat yang terbaik untuk masyarakat Papua dan non-Papua yang ada di ibu kota Provinsi Papua Barat Daya. Luar biasa, semangatnya luar biasa ya Pak Prof ya. Prof, ini melihat kesiapan dari Papua Barat Daya terlebih Sorong, optimis Prof, ini menjadi daerah otonom yang tidak gagal. Oh iya, saya sangat optimis ya kalau kita lihat karena persiapannya sudah lama. Yang saya tahu aja bukan hanya kemarin ini, 10 tahun terakhir. Nah bahkan lebih jauh lebih daripada itu, 20 tahun ke belakang sebetulnya sudah ada. Jadi sudah lama mereka mempunyai waktu persiapan. Nah tinggal nanti begini, supaya persiapan-persiapan itu betul-betul bisa berhasil ya, kita menunggu nih, jangan sampai momentum lewat.
betul-betul nih lagi panas ya api, kita langsung kemudian tuangkan sehingga terbentuk provinsi ini. Itu maksud saya. Jadi dengan demikian semangatnya kawan-kawan masih sangat kuat, komitmennya sangat kuat untuk Provinsi Papua Barat Daya. Itu dijawab oleh pemerintah pusat dengan mengetok palu dan Provinsi Papua Barat Daya dengan catatan kembali. Provinsi Papua Barat Daya yang baru ini haruslah untuk kesejahteraan masyarakat, mobil khusus ya untuk orang asli Papua, bukan untuk pejabat. Iya, kalau ke Pak LG ini optimis Prof Jo, bagaimana Bapak? Masih ada suara-suara yang dari masyarakat yang berdemo, nah bagaimana Bapak menanggapi hal itu? Sangat-sangat siap. Dari sejak kita isukan Papua Barat Daya hadir ini tidak pernah ada demo. Masyarakat yang ada di Sorong Raya, mereka lapang dada dan buka tangan. Biarlah provinsi ini cepat hadir di Sorong Raya. Itu saja. Mereka tidak bisa pikir yang lain, masalah lain-lain itu akan terikut. Yang penting provinsi Papua Barat Daya hadir di Kota Sorong. Tanggapan masyarakat adat bagaimana Pak? Tidak. Mereka merindukan perubahan. Orang itu ingin maju. Mereka ingin ada perubahan. Semua bisa diatur baik. Pemimpin duduk sama-sama dengan pemilik hak wilayah. Tidak bisa dirugikan. Iya. Masyarakat tidak boleh dirugikan dan pemerintah juga tidak bisa dirugikan. Yang penting ada kesepakatan bersama antara pemegang hak wilayah dan pemerintah. Ada permintaan dari masyarakat mengenai apa sih harapan dia Pak? Apa ya hanya tadi yang dikatakan oleh Prof dari sektor pendidikan dan kesehatan saja menjadi concern di situ atau ada permintaan dan harapan khusus dari mereka? Kalau pendidikan saja, kesehatan saja, infrastruktur tidak bisa menjadi dan mubazir dan berkembang kayak bonsai di setiap daerah masing-masing. Infrastruktur jalan menghubungkan ibu kota provinsi kabupaten kota harus dan harus ada, sedangkan bangun fasilitas pendidikan dan kesehatan itu tanggung jawab bupati wali kota masing-masing didukung oleh gubernur. Ini harus keroyok untuk bangun sesuatu yang tidak ada menjadi ada demi untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat yang mendiami provinsi Papua Barat Daya bila hadir. Ya, Pak, kita lihat dari tayangan di layar kaca seperti ini kondisi infrastruktur. Bagaimana ini Pak? Itu tadi saya sampaikan, infrastruktur jalan. Buka jalan dari ibu kota, salah satu ibu kota ke ibu kota yang lain, termasuk provinsi sampai di daerah-daerah terpencil di mana ada orang Papua. Kita bangun Papua harus melalui jalur jalan ini supaya masyarakat itu bisa tersentuh pelayanan pemerintahan. Tapi kalau mereka tinggal di gunung, di lembah, tidak ada jalan, bagaimana kita membangun orang Papua? Harapan saya, harapan kita semua, masyarakat Papua, kami adalah NKRI harga mati. Harga mati. Kami adalah NKRI harga mati. Kami tetap membutuh bantuan dan pertolongan dari Bapak Presiden sebagai orang tua kami, sebagai ayah kami. Bukankah kami NKRI? Kami juga butuh kasih sayang dari Bapak yang ada di ibu kota negara. Bagi merata dari Sabang sampai Merauke, termasuk kami di Papua Barat Daya. Ya, bagi merata dari Sabang sampai Merauke. Baik, Pak. Infrastruktur sudah dibahas tadi. Ada lagi nggak sih daftar inventaris masalah ini menjadi pesan agar Papua Barat Daya ini berjalan dengan sesuai dengan tujuan? Ada lagi tidak Pak masalah yang harus dipecahkan? Saya ikuti. Kami punya peta saat pengusulan DOB ini. Tadi saya katakan yang paling utama adalah jumlah penduduk, letak ibu kota, dan batas antara daerah induk dengan daerah cakupan. Itu kami sudah lakukan, tidak ada masalah. Kemudian yang bermasalah itu yang disampaikan bahwa anggaran. Jadi saya sudah jelaskan panjang lebar itu, jangan persoalkan anggaran. Daerah yang tidak punya sumber daya alam saja bisa dimekarkan. Apalagi dengan Sorong Raya, kaya. Bukan hari ini, sejak penjajah. Tambang beroperasi 1930 sampai hari ini. Masa kita masih miskin terus? Bisalah.
kasih dulu Papua Barat Daya. Semua kami akan menata sesuai dengan kemampuan kami di Papua Barat Daya. Kasih dulu ke Papua Barat Daya. Kasih Prof, ini, dulu, Prof. waduh. Kasih dulu ditantang ini. sama Nikah Papua dulu, Barat Pak. Daya. Nikah dulu baru beli peralatan dapur nggak apa-apa. Waduh, sudah siap Iya, sekali iya. bagaimana, Prof? Nah, kalau saya begini ya, yang penting ini Provinsi Papua Barat Daya ini supaya berhasil Iya. pembentukannya. Semua masyarakat harus bersatu. Ya. Daerah-daerah cakupan yang ada juga sebaiknya bersatu dulu ya untuk ikut dalam Provinsi Papua Barat Daya. Jangan ada yang mau ikut atau tinggal. Nah, di persatuan masyarakat dari seluruh kelompok yang ada di Papua, kelompok adat, kelompok masyarakat agama, ya orang asli dan orang pendatang itu penting diberikan. Hanya harus bahu-membahu menentukan Provinsi Papua Barat Daya. Jadi kalau ada perkembangan, apakah mau ibu kota ke depan, mungkin dipikirkan belakangan ya, atau ada kemudian keinginan-keinginan mau ada lagi anaknya dari Provinsi Papua Barat Daya, itu nanti ya. Jadi sekarang fokuslah semua bahu-membahu bersatu supaya jadi ini Provinsi Papua Barat Daya, dan dengan demikian semua kelompok itu memberi sumbangan. Nanti akan ada dinamika. Pemerintahan itu tidak statis. Pemerintahan yang baik itu dinamis. Demikian akan terjadi kemajuan di tanah Papua. Tapi kalau dari sekarang kita nggak mau bersatu, kita semuanya sekarang mau minta ini lain-lain sendiri-sendiri, itu tentu tidak akan jadi cita-cita kita. Yang pertama pembentukan di Papua Barat Daya golkan, dan kemudian kalau sudah terbentuk nanti kelolalah sama-sama juga. Ada pendekatan baru namanya sekarang yaitu pendekatan kolaboratif. Jadi pemerintah itu harus berkolaborasi. Siapa itu yang berkolaborasi? Pihak pemerintahan, kemudian antar dan inter pemerintahan, siapa lagi? Dengan pihak swasta, dengan siapa lagi? Civil society, kelompok masyarakat adat, masyarakat agama ini sangat mendasar di tanah Papua, dan kelompok-kelompok pendatang tentunya yang harus juga kita ikut sertakan sama-sama dengan orang Papua. Saya yakin nih, kalau semuanya kolaboratif, itu akan ada pembangunan Provinsi Papua Barat Daya yang akseleratif dan elevatif. Wah, bisa kalah induknya jangan-jangan. Nah, bisa kalah induk. Pak LG siap tidak berkolaboratif? Siap. Masyarakat yang ada di Sorong Raya yang kelak akan menjadi daerah bawahannya Provinsi Papua Barat Daya. Masyarakat ini merindukan perubahan. Masyarakat ini merindukan kesejahteraan melalui pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah besar, kecil, baik provinsi, kabupaten, kota, distrik, dan kelurahan. Ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa, akan memperpendek rentang kendali pelayanan dari untuk menyentuh masyarakat-masyarakat yang hidup di daerah-daerah pedalaman. Saya sangat yakin dan percaya mereka dengan lapang dada menunggu anak yang lahir sebentar lagi yang disebut Papua Barat Daya. Lahir dan cepat berlari ya Pak ya. Dia lari. Yang lain tinggal 3 tahun, tapi ini mungkin 2 tahun dia lari. Karena jalannya sudah bagus ya. Iya, semangat dari Pak LG ini memberikan energi positif ya, agar semoga nanti Papua Barat Daya itu sesuai dengan tujuan ini dapat mensejahterakan rakyatnya. Nah, terakhir ini untuk kedua narasumber kita yang luar biasa, 1 atau 2 kata Pak mengenai suksesnya pembentukan Papua Barat ini agar masyarakat ini terlibat, jadi masyarakat yang lebih maju lagi di wilayah Papua Barat Daya. 2 kata dari Pak LG, apa Pak? Bapak tadi sudah semangat, lebih semangat lagi Pak. Tadi saya sampaikan dengan kehadiran daerah otonomi baru provinsi, daerahnya sudah besar ini. Kalau kita berada di provinsi induk itu punya anak ada 13. Bagi rezekinya sedikit-sedikit. Bagi rezeki. Ya, bagi rezeki kepada 13 anak itu nanti sedikit-sedikit, tapi sudah dibagi tanggung jawab. Yang satu tanggung jawab 7 anak, yang satu tanggung jawab 5 anak. 5 anak. Saya pikir sentuhan-sentuhan yang akan menyentuh masyarakat yang ada di
Papua Barat Daya. Iya. Jadi 2 katanya apa? Panjang tadi Pak, 1 kalimat, 2 kalimat. Saya minta 2 kata. Apa Pak? Apa ya Pak? Maju terus atau Mama tetap hidup? 3 kata. Mama tetap hidup sebagai kebanggaan bagi anak yang dilahirkan. Kami tetap maju. Oke, itu luar Maju biasa. dan maju. Maju dan maju. Akhirnya menemukan 2 kata ya Pak ya. Luar biasa. Sekarang dari Prof Jo. Saya 2 kata aja. Ya. Apa Prof? Kompak dan libatkan semua pihak. Kompak dan libatkan semua pihak. Itu saja. Luar biasa. Maju dan maju, kompak dan libatkan semua pihak. Baik, semoga 2 kata dari narasumber kita pada hari ini menjadikan semangat untuk Papua agar masyarakatnya lebih sejahtera. Demikian sahabat dialog, ada apa di balik DOB Papua Barat Daya. Semoga menjadi masukan yang berharga untuk kita semua. Kita ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita. Ya, terima kasih sama-sama. Prof Jo dan juga Pak Gadi, ya. Pak LG. Terima kasih. Semoga Ya. sukses selalu. Mohon maaf tadi saya banyak pandangan ke situ karena presenter saya ini dia sangat cantik sekali. Luar biasa. Tapi muka saya melihat presenter tapi suara saya Tetap bersemangat ya Pak ya. Tetap Ya, semangat. Pak LG, Baik. ya. Ya, baik, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentunya diharapkan menjadi masukan yang berharga Semangat. bagi kita semua, terutama berdampak positif ya Pak bagi masyarakat Papua. Baik, terima kasih. Salam selamat, salam sehat untuk Indonesia. Kita bersama Pak. Salam Ya, sehat salam untuk sehat Indonesia. selalu. Iya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.